Dan Adewit kembali lagi masih bersama dengan Bang Andi. Noya. Bang Andi Noya ini kalau kita lihat kan sekarang sibuknya benar-benar baru ke anak muda gitu ya. Dan tadi Bang Andi bilang core-nya tetap sama sosial gitu kan. Dan Bang Andi bilang bahwa menjadi wartawan setelah melihat ke bawah apa yang sudah pernah dikerjakan, yang paling ingin terus dilanjutkan adalah sosialnya itu tadi. Dan gak gampang sebenarnya ya untuk membuat orang melakukan kegiatan sosial dari hati. Ada juga orang-orang melakukan kegiatan sosial untuk ya pamor juga, banyak kan Bang? Oh banyak sekali, terlalu banyak dusta di negeri ini ya. Kalau ada bencana misalnya, saya melihat orang-orang yang sebenarnya saya tahu karakternya, saya tahu apa yang dia lakukan sehari-hari, kemudian tampil di depan layar televisi ya, di depan kamera yang ribuan itu, untuk menunjukkan betapa dia punya jiwa sosial dan seterusnya. Jadi karena itu saya tidak terlalu percaya pada orang-orang yang hanya muncul ketika ada bencana. Saya lebih percaya pada orang-orang yang bekerja dalam diam. Saya lebih percaya pada orang-orang yang bekerja dalam diam, membantu dalam diam. Dan itu banyak sebenarnya. Jadi orang baik di Indonesia itu banyak. Cuma yang disorot ini orang-orang jahat terus di media-media. Sehingga kesannya negeri ini nggak akan kemana-mana. Semua isinya orang jahat, padahal tidak. Saya banyak menemukan orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang kecil ya, dengan keterbatasan pendidikan, keterbatasan ekonomi, tapi mereka berbuat baik untuk orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain, dan tanpa pamrih. Nah, sebenarnya orang-orang semacam inilah yang harus sering diekspos, sering ditunjukkan untuk menginspirasi orang lain agar berbuat atau melakukan hal yang sama. Nah, masalahnya orang-orang semacam ini di mata media kurang seksi ya, kurang menarik. Kurang bisa menjual artinya. Kurang menjual, apalagi kalau dia cuma tukang jamu, dia tukang becak. Nah, tetapi ada nilai-nilai yang saya lihat berubah belakangan ini. Media mulai menghargai orang-orang yang melakukan perbuatan baik, siapapun dia. Apakah dia orang kaya, apakah dia pegawai negeri sipil, apakah dia tukang jamu tadi ya. Nah, nilai itu sudah mulai bergeser. Nah, saya harapkan program-program TV yang mendorong orang untuk berbuat baik itu semakin banyak di negeri ini. Tapi sibuk sih, habis ini akan pergi sih ya. Habis ini akan ke Kompas TV kan? Ya. Hari ini saya harus rekaman, taping di Kompas TV untuk Big Bang Show. Jadi kita akan segera mulai. Jadi waktunya cukup pendek kan? Coba saya intip dulu jamnya. Mau jam yang di sini, di sana sama aja. Yang di Communicator nggak telat jamnya? Oh nggak, masih sama. Jam di semua gadget saya di jam ini selalu kelebihan 10 menit. Karena? Untuk membuat saya harus merasa bahwa waktunya tinggal sedikit supaya nggak pernah terlambat janji. Dan ini sudah di-style seperti ini dari zaman reporter. Jadi saya sebagai reporter nggak pernah datang terlambat dari janji. Bahkan setengah jam, 1 jam lebih cepat. Jadi kalau ada reporter datang terlambat, saya selalu bilang, bagaimana kamu yang membutuhkan aku, tapi aku yang menunggu kamu. Betul. Dulu kalau kita mengingat kembali dulu Bang Andi waktu SMA ya, SMA atau SMP sih yang suka nulis puisi, SMA ya? Dari SMP udah. Yang suka dikirim, terus teman-teman kadang mikir juga, anak teknik kok seneng nulis puisi sih? Jangan-jangan. Pernah nggak ada yang nanya gitu juga Bang? Ini ada dua pilihan. Aku yang mana ini ya? Itu dia. Kan biasanya kalau cowok itu lebih senengnya dianggap gitu daripada dianggap sukanya justru sesama jenis, justru dianggap playboy atau ya memang pujangga aja gitu. Enggak, ini karena kegemaran. Jadi gini, nenekku itu dulu selalu mendongeng ketika kita mau tidur. Dari situ aku mulai suka membaca, suka mulai menulis ya. Nah, guruku yang di SD kelas 4 melihat talenta yang ada. Dialah orang pertama mengatakan bahwa saya sebenarnya cocok untuk jadi wartawan. Nah, dari situ mungkin di bawah alam sadar profesi wartawan ini melekat terus, sehingga mulai muncul ketika saya menjelang remaja bahwa tulis-menulis adalah kekuatanku. Nah, aku mulai menulis, terutama ketika pertama jatuh cinta lah ya. Ini ST ya, ST itu berarti SMP. Jatuh cinta sama anak SMP lainnya. Nah, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menulis puisi, menulis sajak, karena itu di on air kan di radio Republik Indonesia waktu itu di Jayapura. Di Jayapura. Jadi program baca puisi itu atau puisi-puisi yang dikirim adalah
program yang jadi favorit untuk ABG. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi kalau saya menulis puisi, saya yakin bahwa cewek itu mendengarkannya. Nah, besok pagi ketika ketemu dia bilang terima kasih ya untuk puisinya. Karena di situ kan misalnya karya Andi F. Noya. Puisi ini ditujukan untuk seorang gadis AG misalnya ya. Gak apa-apa kalau mau disebutin nama aslinya. Enggak, itu ngarang aja. Itu ngarang. Itu zaman masa lalu lah. Oke deh. Nah, AG ini kan ketika cewek itu mendengar, dia merasa astaga itu ditujukan dan dia mulai menyimak. Dan ketika itu suara hatiku yang aku tujukan kepada dia, kelepek-kelepek lah dia. Tanpa harus nembak lagi ya. Nggak usah nembak Tanpa lagi. harus nraktir makan ya, karena zaman itu kayaknya untuk makan sendiri aja susah ya Bang ya, apalagi untuk nraktir yang susah. kita mau. Tapi Bang, kalau kita nginget lagi, akhirnya memilih untuk tinggal di Jayapura. Setelah sebelumnya di Surabaya, pernah di Makassar, pernah di Malang, pernah. Paling lama di mana sih Bang masa kecilnya? Surabaya berarti ya? Atau justru di Malang? Sebenarnya yang lama itu ya di Jakarta kalau lama dari 78, tapi dalam masa remaja yang paling lama di Jayapura. Di Jayapura, dan sebelumnya ikut ibu? Ikut ibu di Malang, Surabaya. Waktu ayah dan ibu belum pisah ya. Nah, waktu mereka belum pisah, saya di Ternate, Makassar. Waktu di Surabaya sudah pisah, di Malang sudah pisah. Kemudian saya ketemu ayah saya kembali, karena saya selama ini ikut ibu. Itu di Jayapura. Saya tinggal bersama ayah sendiri, ibu masih tinggal di Malang waktu itu. Nah, setelah usia 17 tahun baru ibu saya kembali rujuk bersama ayah. Nah, tapi tidak lama itu karena pada tahun 79 ayah saya meninggal. Jadi tinggal satu lagi ibu. Nah, hanya beda ya, kalau awalnya mungkin penasaran, lebih kepada penasaran, kalau sekarang jelas posisinya adalah ayah meninggal. Karena saya hanya mengenal ayah waktu kecil itu dari foto aja. Ibu saya selalu bilang ini ayahmu, tapi fisiknya saya nggak pernah lihat. Jadi ketika ya sebagai anak ya, kita merindukan juga sosok laki-laki di dalam keluarga. Dan aku nggak menemukan sosok itu. Jadi lonely ya. Apalagi ketika ibu harus mencari nafkah di rumah sendiri, ngurus baju sekolah sendiri, buku-buku sendiri, ngerjain PR sendiri, semua sendiri. Bahkan daftar untuk sekolah harus sendiri karena ibu hanya seorang kasir ya, waktu itu jadi kasir. Dia juga tukang jahit, begitu sibuknya sampai kadang-kadang nggak sempat untuk datang ke sekolah ngurus karena dia harus menanggung 3 anak, dan itu zaman susah, bukan zaman seperti sekarang mungkin banyak sekali peluang bisnis. Zaman dulu pekerjaan, profesi itu terlalu sedikit. Sehingga menjadi penjahit pun itu tidak mudah untuk keluar rumah untuk ngurusin anak-anak. Jadi saya dari kecil sudah terbiasa mandiri. Beruntunglah istri saya sekarang cuci piring, zaman kita susah dulu, tanda kutip. Saya nyuci sendiri, nyuci baju sendiri, jemur sendiri, nyiapin makan sendiri. Enak jadi istri saya itu. Aduh, untuk istri hanya satu Bang ya. Satu. Jangan sampai lebih dari satu. Bang, udah jam segini daripada nanti telat sampai Kompas TV. Sekarang kita jalan aja ya Bang ya. Kita jalan ya. Kita lanjutkan obrolan ini sambil kita di jalan dan masih bersama dengan Bang Andi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Dewit Andi Noya. Oh ya.